Halo, sahabat lansia, dimanapun Anda berada. Saat ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya baru saja makan malam di resto Ibu Indra yang baru, tempat yang sangat cozy dan menyenangkan. Saudara-saudara, marilah kita bersama memikirkan bagaimana cara saudara dan saya memandang, mengakui, mempercayai sosok Allah. Apabila saudara mengakui dan mempercayai sosok Allah sebagai Tuhan, Lord, maka Anda mengakui kemahakuasaannya. Dia memang benar-benar berkuasa, berdaulat mutlak terhadap alam semesta ini, juga terhadap hidup dan mati saudara dan saya. Kalau saudara mengakui dan menerima tokoh Allah itu sebagai penyelamat, maka Anda menerima pemberian keselamatan yang Allah kerjakan di dalam putranya di atas kayu salib. Namun, kalau Anda memandang, mempercayai, mengakui Allah sebagai sosok Bapa, kalau dalam bahasa Aramaik itu Abba, dalam bahasa Inggris itu Father, maka itu memerlukan satu hubungan yang khusus, yang istimewa, yang akrab, dan yang intim. Nah, menjadi masalahnya bagaimana saya sebagai orang berdosa bisa memanggil Allah yang tadi adalah Tuhan, yang penuh dengan kemahakuasaan itu sebagai Bapa kita. Saudara-saudara, mengakui, mempercayai tokoh Allah sebagai sosok Bapa itu berarti bahwa mengakui dia sebagai sosok Bapa di dunia ini adalah seorang yang melindungi kita, a protector, tapi juga seorang yang memenuhi segala kebutuhan kita, a provider. Nah, bagaimana saya bisa menganggap tokoh Allah itu sebagai Bapa saya? Saudara, di dalam surat Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara, juga di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan kita, jikalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita ini bukan lagi hamba-hamba, tetapi kita ini adalah anak-anak yang diadopsi masuk di dalam keluarga Allah. Saudara-saudara, Allah sudah membuktikan kesetiaannya sebagai sosok Bapa itu di dalam hidup saudara dan saya. Seorang yang memenuhi segala kebutuhan kita. Saudara-saudara, saya sudah hampir 82 tahun umurnya. Dan saya sudah menikmati pemeliharaan Allah sampai pada hari ini. Ketika saudara dan saya merasa khawatir akan hidup ini, Tuhan berkata, Bapak itu bilang begini kepada kita. Coba toh lihat burung-burung di udara itu. Yang tidak menabur, tidak menuai. Juga tidak mengumpulkan sesuatu di lumbung. Tetapi dia dipelihara oleh Bapak. Lah apakah kamu tuh tidak ada kurang harganya daripada para burung-burung itu? Juga coba lihat kalau kita khawatir tentang apa yang akan kita makan, minum, pakai. Ya, Tuhan berkata, coba lihat bunga-bunga di padang yang dihiasi begitu indah. Hari ini ada, besok sudah layu, sudah dibuang. Kenapa kamu kok tidak percaya?
Kamu tuh lebih daripada burung-burung dan bunga-bunga. Jadi Allah betul-betul adalah pemelihara hidup saudara dan saya. Di usia lanjut kita, mungkin kita punya ketakutan dan kekhawatiran seperti itu. Tetapi jikalau Anda yakin Allah itu adalah Bapa yang memelihara hidup saudara, saudara tidak perlu khawatir dan takut. Juga sebagai seorang Bapa, Allah menyatakan dirinya sebagai pelindung bagi kita. Saya teringat satu ayat yang mengatakan, sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku tidak pernah biarkan kamu sendiri. Nek kamu tidak kuat, kamu tak gendong. Saudara-saudara, Allah melindungi saudara dan saya. Itu sebabnya Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa dengan penuh kesetiaan. Tidak pernah berhenti dia menyatakan pemeliharaan dan perlindungannya kepada saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, setelah kita menerima pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang dengan setia dia kerjakan, apakah tanggapan saudara dan saya? Marilah kita sebagai orang usia lanjut, meskipun kita tidak punya banyak kekuatan lagi, tetapi mari kita memiliki hati untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia, untuk tidak khawatir, untuk sungguh-sungguh mengandalkan Dia di dalam hidup ini. Berjalan setiap hari dengan Dia, belajar untuk bersyukur dalam segala perkara, belajar percaya bahwa tiap langkah hidup kita disertai oleh Tuhan. Jadi Allah Bapa setia kepada kita. Marilah kita juga setia kepada Bapa. Saya ingin menutup dengan satu pujian untuk menyatakan kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Lagunya itu adalah satu lagu yang dinyanyikan yang saat ini sangat populer, yaitu The Goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saudara-saudara, kita sudah tua, suaraku juga enggak bagus, saudara. Tapi saudara dan saya bisa menyanyikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara setiap saat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sosok Bapa yang memelihara dan yang melindungi kita sampai masa tua kita. Engkau tidak pernah membiarkan kami terlantar atau kami tidak diperhatikan, tapi Engkau peduli dengan kami dan Engkau menuntun langkah hidup kami. Tiap-tiap langkah kami Engkau memegang tangan kami dan berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu, untuk anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena kami boleh memanggil Engkau dengan sebutan Bapa, ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.